Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Menusaku. Kita akan segera jawab pertanyaan dari Mas Andri. Barangkali kita ulangi kembali. Seandainya kita mengkritik sebuah peraturan dengan bersandarkan pada nilai-nilai Islam. Bagaimanakah Habibana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan sangat-sangat indah sekali. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bicara yang di situ ada majmu' agama bermacam-macam dan kita akui dasar negara kita yaitu adalah Pancasila. Kita sebetulnya mudah sekali bagi orang muslim atau non muslim. Jadi kalau kita mau mengkritik peraturan, masalah peraturan itu dibuat oleh si A atau si B atau golongan A atau pemerintah ataupun yang lainnya. Tetapi menurut syariat kayaknya kurang sreg. Sedangkan kita sudah ada sepakat di dalam mendirikan negara ini yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu adalah kesepakatan Pancasila. Di situ menjunjung tinggi agama. Nomor satu adalah ketuhanan. Makanya mereka ketika membuat suatu undang-undang atau aturan harus merujuk kepada agama. Untuk apa? Ketika kita mengkritik masalah, ini adalah tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila di situ melarang orang berbuat judi, dilarang. Kenapa? Karena begini. Maka keluar undang-undang yang disebut yang terkenal sekarang namanya 303. Pasal 303 itu masalah judi. Bahwa judi haram, tidak boleh. Betul apa betul? Makanya kemarin diberantas semuanya judi di udara, di darat. Wah, ratusan luar biasa. Itu kenapa? Bukan kita mengatakan haram menurut Islam, memang dilarang di dalam undang-undang yang berdasarkan Pancasila, tidak sesuai. Begitu juga kalau ada orang menghukum aturan tidak adil atau tidak pakai adab, itu juga bertentangan dengan Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi Pancasila. Sebagai ini, kita jaga aja Pancasilanya, jangan dilengsarkan dari yang lainnya. Kita sudah tahu 5 Pancasila itu isinya nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi kepada situ. Karena kalau sudah berhubungan dengan itu, nanti kalau urusannya kita pribadi, orang muslim dengan muslim, agama Nasrani dengan Nasrani, ataupun A dengan si A, itu urusannya masalah agama. Tapi kalau urusannya berbangsa, adalah urusannya kita sudah sepakat semuanya, yaitu Pancasila. Jadi tinggal kita kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada yang tidak adil, kelompok ini tidak dihukum, ini dihukum, berarti menentang Pancasila. Jangan berdasarkan saya Pancasilais, tapi ini dihukum, ini tidak dihukum. Ini pengkhianat Pancasila. Betul atau betul? Kita orang Pancasila harus adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus pakai adab. Siapa yang di depannya, siapa yang ini. Walaupun adil, dan kita sudah ada pegangan itu, alhamdulillah sebagai bangsa Indonesia, dan Pancasila itu alhamdulillah sejalur dan sejalan dengan agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah Habib, kalau kita cermati lebih dalam lagi, kita menyaksikan di negeri Indonesia yang luar biasa ini begitu banyak perbedaan agama juga. Artinya tiap-tiap agama memiliki konsepsi ketauhidan yang berbeda-beda, Habib. Nah dalam konteks tadi kita harus mengkritik dengan bersandarkan pada nilai-nilai agama kita. Lalu bagaimanakah kita bisa melakukan kompromi dengan agama-agama yang lain, Habibana? Kita kompromi di dalam Islam itu selagi tidak menghina kita, selagi tidak ini lakum dinukum, udah ada di dalam Islam. Jangan maksakan kita, suruh kita ibadah di tempat ibadah dia, dan kita juga tidak mau memaksa orang lain ibadah di masjid kita. Itu sudah aturan di dalam Islam, dan ini adalah sesuai dengan Pancasila. Kenapa? Saling harga menghargai, bukan campur aduk. Paham apa tidak? Ini sudah jelas, tidak campur aduk. Kalian agama A, hormati. Kalian agama Islam juga hormati. Masing-masing saling hormat menghormati. Jangan saling menghina. Seperti sekarang kita dengar, Islam begini, Islam ini, Islam ini. Astagfirullahaladzim. Jangan. Jangan yang sering disebut apa namanya tuh yang nulis-nulis tuh. Bazar apa tuh? Bazar apa? Bazar.
buzzer. Nah, tuh suka ngeritik Islam begini jelek. La ilaha illallah. Jangan, kita sebagai agama, sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, hormati agama lainnya. Masing-masing lakum dinukum. Hidup damai apa tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib dan Kiai, saya akan bertanya ini dalam hal kritikan juga, cuma ini kepada orang lain atau teman ya. Jadi bagaimana cara etika menyampaikan kepada teman atau orang yang sering ikut kajian, pengajian, tapi mereka masih bergibah. Nah, kita supaya tidak menyinggung perasaannya. Itu saja. Ini pertanyaan menarik sekali, Bu Dewi. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa dan memang sering dialami oleh emak-emak ini ya Kiai Syahdan ya. Justru di pengajian tuh banyak gibah di situ. Padahal habis pengajian. Kiai Syahdan, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One di mana saja berada. Pertama, dalam proses mengkritik itu yang pertama ingat tujuannya kita mencari ridho Allah. Kalau kita cuma mencari kesalahan orang, pengen kita buka kesalahan orang, kalau kita cuma pengen untuk melampiaskan nafsu kita, pengen supaya kita merasa dianggap hebat dan benar, ini biasanya berakhir kekecewaan bahkan bisa permusuhan. Maka ada di dalam sebuah peribahasa, ridhon nas ghayatun la tudrok wa ridhallahi ghayatun la tudrok. Kalau mencari ridho manusia itu sampai kapanpun gak ada habisnya, gak akan bisa kita tercapai. Kenapa? Gak bisa memuaskan semua orang, gitu kan? Pasti ada aja yang gak setuju dengan apa yang kita sampaikan, bahkan jangan-jangan kontraproduktif, dia ngamuk-ngamuk begitu kan? Itu. Maka yang pertama yang harus kita ungkapkan atau tujukan kita adalah mencari ridho Allah. Kedua, kita harus temukan dulu kebenaran dari apa yang dia lakukan. Ya. Artinya apa? Puji hal-hal kebaikan dia. Ibu kok saya sering kemana-mana ngaji loh. Rajin banget, bahkan seragamnya aja saya hitung sampai 10 biji. Tapi kok saya lihat kemarin kurang pas ada selentingan ini, ibu kok begini-gini seperti itu. Saya yakin deh kalau ibu orangnya soleha. Saya mungkin salah dengar ini. Makanya saya konfirmasi ke ibu, apa benar seperti itu. Saya terus terang gak yakin begitu. Karena saya yakin banget ibu tuh orangnya soleha. Gitu. Jadi kita angkat dulu begitu. Baru dikejret. Baru dibanting. Nah nanti kan dia mengungkapkan nih ya. Mengungkapkan alasannya bukan begitu. Jeng saya ngomongin dia karena begini-begini. Kita tahu cara mematahkannya. Tapi kita tenang dulu. Dengerin dulu. Kita dengerin. Benar-benar kita dengerin dia. Bagaimana perasaan dia. Jangan dengerin kita pengen nungguin dia berhenti. Kita hantem. Bukan. Tapi kita benar-benar menyimak. Sehingga kita paham betul apa sebetulnya yang jadi masalah. Begitu loh. Nah ini kemudian maka kita jadinya enggak cepat menjas orang. Dan orang itu enggak terluka gitu loh. Enggak terluka dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Kita puji dulu. Bahkan kalau bisa, tuh kan benar. Makanya saya enggak cepat percaya dengan apa yang isu selama ini. Setelah mendapat penjelasan ibu, saya yakin ternyata enggak begitu ibu orangnya. Kan gitu. Jadi ya kita kalau mengkritik orang jangan menikmati kemenangan kita. Ini bahaya. Ini bahaya. Biarkan orang lain menikmati kemenangannya sendiri. Makanya tadi saya tanya, mau jadi orang benar apa orang baik? Milihnya yang ketiga, baik dan benar katanya. Dalam perkara-perkara tertentu, apalagi yang bukan prinsip, lebih baik kita menjadi orang baik. Ya, kita tahu itu salah, tapi kita kasih pengarahan yang elegan,
Ya, biar dia menikmati kemenangannya, asal tujuannya apa? Orang itu memperbaiki. Dia mungkin nggak ngaku gibah, tapi dengan apa yang kita ungkapkan, dia tergugah. Akhirnya apa? Dia menjadi berubah. Ini yang keren begitu. Jangan kemudian langsung hantem-hantem aja. Ada yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat contoh bagaimana peristiwa perang Badar. Ada Rasulullah ketika itu memerintahkan semua pasukan untuk menguasai sumur yang ada di Badar. Lalu ada seorang sahabat yang namanya Khobab bin Munzir. Beliau bertanya dulu kepada Rasul, nggak langsung menyalahkan. Ya Rasul, kenapa? Ini mohon maaf Rasul, kenapa? Ini strategi yang kau sampaikan ini berdasarkan wahyu atau ini strategi perang engkau saja ya Rasul? Apa kata Rasul? Nggak marah Rasul dikritik. Nggak marah, jadi kita juga di samping mau mengkritik, kita juga harus siap dikritik. Kata Rasul apa? Enggak, ini cuma strategi perang aku aja. Oh kalau itu strategi perang, bolehkah saya usul ya Rasul? Gimana? Lebih baik kita kuasai sumur yang paling dekat dengan musuh, sumur-sumur yang lain kita tutup dan kita bikin tenda di situ, kita gali sumur-sumur di sekitar tenda kita, pos kita. Akhirnya kata Rasul, benar engkau. Keren kata Rasul, kita lakukan usul Anda. Begitu akhirnya apa? Umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa ketika perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Habibana, kalau kita kembangkan tadi menarik sekali bagaimanakah kita harus mengkritik, ternyata membutuhkan ilmu untuk menyampaikan kritik. Ketika kita menghadapi tipe orang yang sudah mengeluarkan kalimat skakmat, tahu apa kamu? Nah ini bagaimana Habib? Artinya menghadapi ego seperti ini seperti apa Habib? Ya, memang betul kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kesombongan mulai timbul. Kalau kesombongan sudah mulai timbul, ini sudah tidak ada lain kecuali kita keluarkan cara siasat lagi. Kalau seandainya bisa kita dengan ilmu cara halus, alhamdulillah, enggak bisa, jatuhkan lagi dia. Cari kelemahannya dia ini orang. Kalau bilang, kamu bisa apa? Sekarang kamu juga bisa apa? Balikin lagi, apa maksudnya? Kalau seandainya dikritik tidak boleh, ya enggak, kamu bisa apa? Ini adalah sebagai masukan untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan seperti tadi dikatakan oleh Kiai Syahdan. Jadi untuk memperbaiki, bukan untuk menang-menangan. Jadi kita cari solusi. Ayo, mana yang terbaik? Mana yang ini? Jadi jangan sampai kita terus marah lagi. Jangan. Akhirnya jadi perpecahan yang seperti tadi, kursi bisa naik tadi itu di DPR tuh. Itu pilihan akhir itu. Itu sudah na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kita kalau sudah kayak gini udah nggak bisa. Kalau memang sudah nggak bisa juga lebih baik ditinggal. Wudu, suruh wudu, istighfar. Ayo baca. Astaghfirullah. Baraya. Astaghfirullah. Minal khataya, karena sudah nggak pakai logika lagi, sudah nggak bisa logika. Baik. Artinya di situ ada kemarahan dan memang harus didinginkan dengan wudu Bib ya. Baik, Habibana, kita akan lanjutkan lagi. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Habib Ahmad Al-Kaf dan Kiai Syahdan. Tadi dipaparkan oleh Al-Habib ketika ada seorang imam yang dikritik, itu pada zaman Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan, di zaman sekarang juga suka ada imam yang suka salah sedikit, kemudian jemaahnya mengkritik. Tetapi setelah banyak dikritik tapi masih juga seperti itu, kesalahannya diulang-ulang lagi, apakah kita harus pindah masjid? Itu aja. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Insya Allah Habibana kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.